Baik, di dokumen 30 ini kita akan membahas mengenai penyesuaian pajak. Aku bersyukur untuk kesehatan Di sini yang tidak banyak anak yang ternilai. kesulitan. Ini satu dokumen tapi ada dua penyesuaian. Jadi nanti Aku akan bersyukur untuk Ibu record penglihatanku. satu-satu. Baik, yang pertama Aku bersyukur untuk kita pendengaranku. bacakan. Oleh karena pencatatan PPN Aku income bersyukur dan atas PPN energi outcome sesuai dengan positif faktor yang pajak selalu ada standar, dalam maka tidurku. kedua akun tersebut dapat segera ditutup. Saldonya Aku bersyukur dipindahkan ke karena PPN bisa menikmati payable. dunia yang indah Oke, ini. sekarang kita akan melihat saldo dari PPN Aku income bersyukur dan karena PPN semua orang outcome. menyukaiku. Yang masih bingung dengan PPN income dan PPN Terima outcome kasih atau kepada mengenai Sang perhitungan Pencipta PPN, atas kalian bisa rezeki yang simak telah di kudapat video hari pembelajaran ini. Ibu mengenai PPN. Oke, di sini kita akan lihat list, Aku merasa account, cukup, bukan kemudian karena aku PPN ada di sudah memiliki liability. segalanya, Di sini kita lihat tapi outcome-nya karena aku ada bisa mensyukuri dan 83.190, menikmati apa yang aku punya. income-nya ada 59.680. Jadi di sini Terima kasih biasanya Tuhan kalau masih PPN income membangunkanku bersaldo pagi ini. normal di debit, PPN outcome bersaldo normal di kredit. Karena kita tutup, Terima berarti kasih kita atas akan napas meng-cross dan udara yang saldo masih tersebut, aku hirup. meng-cross jurnal tersebut. Oke, kita akan entry untuk transaksi tersebut. Terima kasih Account wahai pakai Engkau Sang record journal Pencipta entry. atas Di nikmat-Mu sini hari ini. BM 12.6. Karena Jadikanlah di aku sini di antara orang-orang yang bersyukur akan kepadamu kita pisah, dalam jadi Ibu buat situasi apapun BM dan 1261. dimanapun. Ini penyesuaian PPN. Terima kasih untuk Oke, pelajaran tadi hidup hari berarti ini yang yang di sangat debit jadinya berarti. adalah PPN outcome. Aku Sebesar bersyukur berapa? Tuhan memberiku banyak Outcome-nya anugerah dan kesempatan, terbukti dari banyaknya 83.190.000. kesempatan untuk berbuat baik Kemudian yang yang datang dikredit berkali-kali adalah PPN padaku. income sebesar Aku bersyukur masih bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang-orang di 59.680.000. sekitarku. Nah, di sini terjadi out of balance sebesar 23.510. Aku bersyukur Inilah yang rezekiku datang akan kita masukkan berlipat-lipat. sebagai PPN payable. Aku bersyukur Tadi ada di PPN antara payable orang-orang kita yang masih penuh bersaldo kasih. 0. Oke, bisa kita lihat ya, list. Aku bersyukur kesejahteraan dan Di sini kemakmuran outcome, selalu income, menyertaiku. payable masih 0. Oke? Nah, di sini berarti kita masukkan Aku PPN bersyukur aku masih payable hidup dan bernapas hingga detik ini. sebesar, nah kita klik aja otomatis angkanya akan terketik. Dengan selalu Oke, bersyukur Ctrl setiap R, saat, energi outcome di bahagiaku debit, terpancar income di kredit, sehingga payable di orang-orang kredit. Sudah menyukaiku benar, dan record. mendatangkan rezeki. Oke, kita sekarang cross check Ya lagi Tuhan di kami, list account. setiap Nah, hembusan nafas lihat ya, ini, setelah kita tarikan sesuaikan, nafas ini, outcome dan aku income selalu jadi ingat bersaldo dan 0. bersyukur Yang ada kepadamu. saldonya adalah PPN payable, yaitu sebesar Ya Tuhan kami, aku 23.510.000. ikhlas dan selalu Itu tadi bersyukur selisih dari PPN terhadap outcome apa dan yang income. terjadi pada diriku. Oke, Ibu rasa sudah Jadikanlah clear aku manusia yang untuk lebih baik lagi. dokumen 12.6.1. Sekarang kita ke dokumen 12.6.2, yaitu hitung pajak penghasilan. Kalikan PKP yang dibulatkan ribuan ke bawah dengan tarif pasal 17B nomor 36 tahun 2008. Hitungkan income tax payable perusahaan, beban pajak dikurangi kredit pajak, kemudian lakukan pencatatan ke dalam jurnal. Yang pertama adalah mengenai tarif pasal 17B Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Tarif pasal tersebut adalah sebesar 28%. Berlaku dari tahun 2009. Namun, sejak tahun 2010 dan selanjutnya, tarif turun menjadi 25%. Artinya, kasus PT Berkah yang pada tahun 2013 berarti menggunakan tarif yang sebesar 25%. Kemudian, ada ketentuan lain bahwa jika perusahaan memiliki peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, maka dia akan mendapat fasilitas pengurang 50% dari tarif seharusnya. Jadi, nanti kalau peredaran bruto PT Berkah kurang dari 50 miliar, maka dia akan dikenakan tarif 25% kali 50%. Oke, mari kita langsung lihat peredaran bruto dari PT Berkah.
Kita bisa melihatnya lewat sini melalui report, account, pilih profit and loss accrual, customize. Dari Januari sampai Desember. Pastikan ya, laporan keuangannya 1 tahun. Kemudian display. Nah, di sini bisa kita lihat peredaran brutonya itu ada di total income-nya ini yaitu sebesar 648.735.000. Artinya kurang dari 50 miliar. Berarti nanti kita lihat penghasilan kena pajaknya. Bisa kita lihat langsung ke bawah ya, penghasilan kena pajaknya. 124.705.000 kita kalikan nanti 25%, kemudian kalikan lagi 50%. Ya. Nah, baca lagi di sini di soalnya. Hitunglah income tax payable perusahaan, beban pajak dikurangi kredit pajak. Nah, di sini biasanya setelah kita dapatkan laba komersial akan ada koreksi positif dan koreksi negatif sehingga kita dapatkan laba fiskal. Karena di kasus PT Berkah tidak ada koreksi, maka laba komersial sama dengan laba fiskal. Baik, kita akan lakukan perhitungannya. Perhatikan tabel Excel berikut. Peredaran bruto ini. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa dia dapat fasilitas pengurang sebesar 50%. Dasar penghitungan pajaknya adalah dari PKP atau dari laba. Bisa kita lihat sini ya, 124.705.000. Oke, nah berarti nanti rumusnya adalah tarif pajak seharusnya 25%, dapat lagi pengurang 50%, kemudian dikalikan PKP, penghasilan kena pajak. Maka pajak PPh yang harus dibayar PT Berkah adalah sebesar Rp15.588.125. Oke, sekarang bagaimana kita menjurnal transaksi ini? Oke, kita akan gunakan menu yang sama yaitu account, record journal entry. Kemudian di sini pakai BM 12-62. Tanggalnya 31 Desember 2013. Ini berarti PPh. Nah, berarti di sini income tax expense ya. Income tax expense sebesar 15.588.125. Kemudian karena ini baru dihitung, belum dijual, berarti kita punya hutang PPh. Hutang PPh ada di liability yaitu income tax payable dengan angka yang sama. Oke. Nah, di sini juga tidak ada kredit pajak atau uang muka pajak. Jadi tidak bisa dikurangi income tax payable-nya. Kita Ctrl R untuk memastikan income tax expense lawannya income tax payable. Kemudian kita record. Baik, sekarang kita akan lihat di account, kita lihat lagi profit and loss. Pastikan ya setahun ya, dari Januari sampai Desember, kita display. Nah, maka kalau tadi laba sebelum pajaknya adalah 124.705.000, maka setelah kita jurnal income tax expense-nya, maka laba sesudah pajak adalah 109.116.875 rupiah. Oke, sekian penjelasan mengenai dokumen 30. Terima kasih.